Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 dalam keadaan sehat, tiada halangan suatu apapun. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengadakan kegiatan diseminasi tentang berbagi praktik baik budaya positif dari aksi nyata modul 1.4 oleh CGP atau calon guru penggerak angkatan 11 yang akan menyampaikan tentang budaya positif di SD Negeri Genteng 01. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Genteng 01, yang saya hormati guru penggerak, calon guru penggerak dari SD Negeri Genteng 01 serta Bapak Ibu guru SD Negeri Genteng 01 yang berbahagia. Di sini saya akan bacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Genteng 01. Acara yang ketiga, diseminasi budaya positif, dilanjutkan acara yang keempat, kesimpulan dan penutup. Dikarenakan waktu sudah siang, marilah kegiatan diseminasi atau berbagi praktek baik tentang budaya positif pada siang hari ini segera kita mulai. Acara yang pertama, marilah kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini kita awali dengan memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Cukup. Acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Genteng 01 kepada Ibu Nurul Inayati SPD MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Nenis Dwi Ayu Martono dan Ibu Sukarni selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Genteng 1. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 ini dalam acara berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Sukarni SPD SD dan Ibu Nenis Dwi Ayu Martono SPD. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan baik dan nantinya bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh ibu-ibu CGP kita.
Yang kedua, ucapan selamat kepada Bu Karni dan Bu Nenis yang telah lolos dalam seleksi CGP angkatan ke-10. Ini merupakan kelanjutan dari angkatan-angkatan sebelumnya, bahwa pada angkatan yang ke-7 kemarin salah satu dari guru kita Bapak Muhammad Nur Sodik sudah mengikuti program guru penggerak, sudah lolos, dan pada kesempatan kali ini sudah menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Gentan 03. Selanjutnya pada angkatan ke-8 ada Bu Sutinem SPDB yang juga sudah lolos di CGP angkatan ke-8, sudah diakhiri dengan gelar karya. Dan untuk selanjutnya karir ke depan mungkin jadi kepala sekolah Bu, atau jadi pengawas langsung. Pokoknya apapun posisi, semoga mampu memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kemudian dilanjutkan pada angkatan ke-10 ini disusul oleh Bu Nenis dan Bu Karni. Sudah diawali pada pendampingan individu yang pertama dan akan dilanjutkan pada pendampingan individu yang kedua. Kami berharap dari program guru penggerak ini kedua-duanya, baik Bu Nenis ataupun Bu Karni, bisa melaksanakan rangkaian kegiatan program dari awal sampai akhir dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Dan saya selaku kepala sekolah juga siap untuk memberikan motivasi, dorongan, dan kontribusi demi lancarnya kegiatan CGP di sekolah kita. Monggo nanti apabila Bu Karni dan Bu Nenis minta bantuan kepada kami selaku kepala sekolah atau kepada rekan-rekan guru yang lain, insya Allah dari kami semuanya siap untuk membantu demi kelancaran semuanya. Dan kami berharap apa yang diterima oleh Bu Nenis dan Bu Karni pada program calon guru penggerak ini mampu memberikan manfaat bagi Bu Karni dan Bu Nenis sendiri dan memberikan manfaat bagi SD Negeri Genteng 1 pada umumnya. Monggo apa yang sudah diterima di program CGP itu dipraktekkan di sekolah. Selanjutnya kami juga berharap agar apa yang dilaksanakan oleh Bu Karni dan Bu Nenis ini nanti juga bisa memotivasi kepada Bapak Ibu guru yang lain yang saat ini belum mengikuti program CGP, mudah-mudahan bisa lolos di tahap selanjutnya, yaitu di angkatan 11. Ini masih ada Pak Najib, Pak Nanang, Pak Erwin, Bu Ani, dan Bu Molis. Ini masih banyak kesempatan untuk mengikuti program CGP. Tidak ada yang perlu disesali. Apapun program yang kita laksanakan itu akan memberikan dampak positif bagi kita. Mungkin saat ini kita belum merasakan manfaatnya, namun pada kesempatan yang akan datang kita baru akan menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu akan memberikan dampak positif. Karena tidak mungkin hal yang melelahkan, hal yang menyibukkan itu tidak ada gunanya, itu tidak mungkin. Jadi sekarang kepada Bu Nenis dan Bu Karni kami mohon untuk nikmati prosesnya, jalankan dengan sebaik-baiknya, dan kebaikan itu akan kembali kepada panjenengan sendiri. Dan juga kepada sekolah kita yang tercinta di SD Negeri Genteng 1. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Genteng 01. Mohon maaf tadi salah sebut ya.
Saya pikir itu ini angkatan 11, ternyata angkatan 10, kurang konsentrasi. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi atau diseminasi yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh Ibu Nenis Dwi Ayu Martono terlebih dahulu. Untuk itu kepada beliau dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya tidak akan menggurui, karena di sini kita sama-sama belajar. Di sini saya hanya ingin memaparkan apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Langsung saja. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional atau tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar tercapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kekuatan kodrat yang ada pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, kekuatan kodrat anak itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah kodrat alam, di mana semua anak itu sejak lahir sudah memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Serta lingkungan tempat tinggal siswa itu juga mempengaruhi dari karakter anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu merupakan perpaduan antara bakat dan potensi anak dan yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana anak itu lahir ataupun berkembang seperti itu. Nah, jadi kita sebagai guru itu tugasnya hanya menuntun kodrat anak tersebut agar anak-anak kita bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tuh. Kemudian pendidikan bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan juga keterampilan, namun juga melibatkan pembentukan karakter serta moral peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik. Itu merupakan tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu merupakan budaya positif. Kemudian dalam budaya positif itu terdapat 6 konsep utama dari budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kalau kita yang namanya manusia itu pasti harus belajar secara kontinu atau terus-menerus, tidak berhenti di situ saja. Misalnya ketika kita aplikasikan, misalnya kita belajar memasak. Saat ini saya tidak bisa memasak sama sekali. Kemudian saya belajar memasak sayur bayam. Lalu saya praktekkan membuat sayur bayam. Kemudian karena saya tahunya cuma sayur bayam, jadi saya besok masak sayur bayam, lusa masak sayur bayam, seperti itu terus sehingga menjadi bosan. Makanya yang namanya pendidikan itu harus belajar terus menerus. Kalau sekarang masak sayur bayam, berarti besok saya harus belajar buat sayur asem dan sebagainya. Seperti itu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya adalah disiplin positif. Yang kita ketahui bahwa disiplin itu terdiri dari beberapa hal.
waktu, disiplin tempat, serta disiplin dalam cara berpakaian. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang kita ketahui bahwa motivasi perilaku manusia itu terdiri dari dua, yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nah, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap orang sudah pasti memiliki kebutuhan berbeda-beda, Misalnya saya saat ini misalnya saya butuh mobil, tetapi itu tidak berlaku buat Pak Nanang, ya Pak ya. Pak Nanang kan sudah punya mobil, jadi tidak butuh mobil gitu ya Pak. Nah, jadi kebutuhan Pak Nanang itu tidak sama dengan kebutuhan saya. Nah, itu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah restitusi posisi kontrol guru. Bahwa posisi kontrol guru itu terdiri dari 5 posisi kontrol yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sukarni. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Seperti kita ketahui, saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya sebelum melaksanakan pembelajaran, terutama setelah MPLS, itu pasti sudah pernah melakukan membuat kesepakatan bersama dengan murid. Nah, itu nanti akan menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu di mana kita membantu murid untuk mencari atau memecahkan permasalahan mereka sendiri. Yang selanjutnya, perubahan paradigma belajar, di mana paradigma yang awalnya berfokus pada guru untuk menjadi pembelajar, saat ini berfokus pada peserta didik yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan student centered learning. Jadi murid sebagai pusat pembelajaran atau berfokus pada murid, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada sebuah kasus. Terlihat nomor batas tulisannya. Nah, di sini ada sebuah kasus, ada 2 orang. Yang pertama sebagai A. Sebagai A, misalnya saya sebagai orang yang memiliki mengepalkan tangan. Tugas saya yaitu mengepalkan tangan. Kemudian di tangan saya ini ada sesuatu yang sangat berharga. Tuh, saya anggap di sini ada sesuatu yang berharga. Kemudian si B, misalnya Bu Amin adalah seseorang yang berusaha membuka kepalan tangan saya ini. Bu Amin boleh dengan cara positif ataupun negatif. Misalnya bisa dengan meminta, dengan memohon, ataupun dengan cara positif, bisa dengan cara membujuk, menghardik, memarahi, dan juga menggoda. Nah, itu bagaimana caranya Bu Amin agar saya membuka kepalan tangan ini. Tuh. Selanjutnya langsung kita ke pertanyaan, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan? Menutup dulu ya. Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Kenapa kok ini tetap tertutup? Alasannya apa? Apa Pak? Oh ya, karena yang ada dalam kepalan tangan ini dirasa berharga, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang pertanyaan berikutnya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kontrol atas tangan saya? Simpen ya. Ulo, nopo Bu Amin. Ulo ya. Yang memegang kontrol atas diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Nah, ini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka ataupun menutup? Kepalan tangan kita tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan pada saat itu. Selanjutnya, teori kontrol menurut Dr. William Glasser
terdiri dari 4, yaitu yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi guru itu memaksa murid seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efeknya akan positif akan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika kita memegang kontrol secara tidak langsung, kita akan memberikan paksaan terhadap orang lain. Seperti contoh pada kasus pertama tadi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu kadang terjadi dalam pembelajaran di kelas, memaksa murid seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memegang kontrol itu? Nah, menurut stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu misalnya seperti ini. Saya punya sawah. Di sawah itu saya tanami padi ataupun jagung. Kemudian Pak Huda juga punya sawah. Beliau juga mengikuti seperti saya. Sawahnya ditanami padi atau jagung. Itu menurut teori stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, sawah itu tidak hanya bisa ditanami padi dan jagung, bisa ditanami dengan sayuran, terus apa lagi? Ya buah, umbi-umbian gitu ya. Nah itu contohnya seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya ada seorang pencuri. Kita tahu bahwa pencuri itu atau mencuri merupakan perilaku yang tidak baik, buruk ya. Dan itu merupakan suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol kita harus mengetahui tujuannya. Tujuan seseorang itu mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau karena dia punya kebutuhan mendesak seperti itu. Yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada teori kontrol nyatanya bahwa hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya ya, saya juga tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Dan selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau ini yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, dalam teori stimulus respon itu ada model berpikir menang dan kalah. Namun di teori kontrol itu adanya model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin. Makna disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, terutama saya, yang ada di pikiran saya pasti itu kita taat terhadap aturan. Seperti itu ya. Ternyata pada dasarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kita sudah membiasakan bahwa disiplin itu berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Jadi di sini dimaknai bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai merupakan nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang akan dicapai oleh setiap individu. Nah, ini nanti bermuatannya ke nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang kita ketahui ada 6 dimensi, ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, di sini untuk materi yang kedua yaitu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 2 macam. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini yang muncul, motivasi yang muncul dari luar diri seseorang. Jadi dari lingkungan sekitar seperti itu. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Contohnya, ketika hari Senin, seorang anak itu pasti dia berpikiran, oh nanti upacara, sehingga saya harus memakai topi dan dasi serta kaos kaki putih. Tujuannya apa? Biar saya nanti tidak dihukum suruh upacara sendiri di barisan sendiri. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Dia menghindari ketidaknyamanan biar tidak disuruh upacara di barisan sendiri. Itu contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya seperti ini. Saya berangkat pagi 6:30 kurang itu sudah sampai di sekolah. Saya berpenampilan rapi, kemudian juga memakai wewangian, terus berdandan biar terlihat cantik. Tujuan saya untuk apa? Biar saya dipuji oleh Bapak Ibu guru, oleh Ibu kepala sekolah. Wah, Bu Nani kasih, nah seperti itu. Itu bukan merupakan motivasi internal, tapi merupakan motivasi eksternal. Nah, untuk yang kedua yaitu motivasi internal atau motivasi yang muncul dari dalam diri kita tanpa kita diperintah oleh orang lain. Di sini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, ini tidak ada tidak ada orang yang memberi imbalan ataupun tidak ada orang yang memberi hukuman. Jadi kesadaran dari dalam diri sendiri itu merupakan motivasi internal. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah motivasi internal. Jadi anak itu menyadari bahwa dirinya itu membutuhkan atau dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik
tanpa ada paksaan dari pihak luar. Nah, ini ada kasus yang kedua. IVA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, yaitu Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IVA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh siswa di kelas pun tertawa melihat perilaku IVA yang berbicara tergagap dan terkejut saat ditanya Pak Seno. Nah, pada saat itu Pak Seno membiarkan teman-teman IVA menertawakannya. IVA yang tergagap dan malu luar biasa malah diminta Pak Seno untuk maju dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya sendiri, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Akhirnya kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IVA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IVA? Tidak. Kenapa Bu? Tidak. Itu bukan mendidik tapi menghukum. Bukan mendidik tapi menghukum. Oh ya, karena itu merupakan hukuman seperti itu ya Bu, bukan mendidik seseorang. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IVA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau ini hukuman atau konsekuensi kira-kira ya? Hukuman ya Bu, hukuman ya. Mengapa itu dikatakan hukuman? Kok tidak konsekuensi? Karena tidak memberikan dampak positif. Karena itu tidak memberikan dampak positif. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Di sini kita akan membahas berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tabel dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ketika itu namanya hukuman, jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau secara tiba-tiba. Ya. Kemudian yang kedua, anak atau murid itu tidak tahu apa yang terjadi. Nah, itu tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia mendapatkan sebuah hukuman, dan tidak dilibatkan dalam perencanaan itu tadi. Selanjutnya, hukuman itu sifatnya satu arah. Jadi hanya guru memberikan instruksi kepada murid tanpa murid itu diajak berdiskusi. Yang selanjutnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Seperti pada contohnya kasus IVA dan Pak Seno tadi, secara tidak langsung Pak Seno sudah memberikan hukuman berupa psikis kepada IVA. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah lebih terencana, sudah disepakati antara kedua belah pihak. Jadi dari guru atau murid sudah melakukan kesepakatan, ada kesepakatannya. Konsekuensi dibuat oleh guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi seperti misalnya ketika kita datang terlambat, kita tahu bahwa ketika kita datang terlambat itu diminta untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu contohnya konsekuensi yang sudah disepakati. Selanjutnya, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data, dan guru sebagai pengawas sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, itu berbeda dengan restitusi. Restitusi saya juga baru dengar di modul 1.4 ini. Sebelumnya restitusi itu apa saya juga belum tahu. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, murid akan mendapatkan
dilakukannya. Nah, untuk restitusi nanti lebih lengkapnya akan dibahas oleh Ibu Sukarni. Nah, di sini sedikit gambaran tentang restitusi, bahwa restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diana Kursen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana seseorang itu harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah dia melakukan kesalahan. Nah, di sini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan hukuman dan juga konsekuensi. Nah, di sini ada tindakan mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau menurut saya itu hukuman ya. Tapi nanti kita lihat di kunci jawabannya setelah slide ini. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Yang ketiga, yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan. Hukuman ya, itu karena satu pihak dari guru. Nah, di sini ada jawabannya. Yang tadi mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman yang diberikan langsung kepada murid, ya, tanpa murid diajak berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi karena dia melakukan sebuah kesalahan, jadi dia harus membersihkan coretannya. Lalu murid diminta untuk push up, itu termasuk hukuman karena itu sepihak dari guru. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi karena dia sudah mencoret buku temannya sehingga dia harus menggantikan tugas temannya tadi. Berjemur di lapangan basket termasuk hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki juga hukuman. Berdiri di kelas sambil mengangkat satu kaki juga termasuk hukuman. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah cinta kasih atau diterima, di mana itu merupakan kebutuhan seseorang untuk diterima di kelompoknya. Yang
kedua adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan itu kebutuhan seseorang untuk menjadi pemimpin atau untuk terlihat. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan yang tidak sama. Yang keempat merupakan kesenangan. Kesenangan itu kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi kalau menurut saya untuk membahagiakan diri. Nah, yang terakhir adalah survival atau kebutuhan untuk kecakapan hidup. Nah, di sini ada kasus yang ketiga, yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh bahwa Doni selalu atau seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Apa yang dilakukan ketika punya kasus seperti Ibu Ambar kira-kira? Doni itu sering meminta bekal secara paksa. Apa yang dilakukan kira-kira, Bapak Ibu? Jadi ya di cross check antara Doni dan juga temannya seperti itu ya Bu. Ya, kemudian apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, ini bisa kita cari tahu dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, sebaiknya Bu Ambar mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Doni. Yang pertama adalah survival. Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua, love and belonging. Nah, itu cinta dan kembali ke sini lagi. Itu merupakan teman Doni, jadi memperhatikan Doni. Doni itu caper, seperti itu. Doni mencari perhatian. Kemudian power, Doni merasa hebat karena temannya takut dan memenuhi keinginannya. Dia merasa hebat karena teman-temannya mau memberikan apa yang diinginkan oleh Doni. Yang ketiga, freedom. Doni bosan dengan makanan yang dibawakan ibunya. Hanya makanan itu saja yang diberikan oleh ibunya. Yang terakhir adalah Doni hanya iseng. Dia hanya ingin melihat wajah temannya yang terlihat kesal. Itu merupakan salah satu kesenangan bagi Doni. Nah, ini merupakan bagaimana cara untuk mengetahui kebutuhan dasar yang sebenarnya dibutuhkan oleh Doni. Tuh. Selanjutnya, nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk yang restitusi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sukarni. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi masih banyak kekurangan. Mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Ibu Bapak yang saya hormati, demikian tadi penyampaian diseminasi dari Ibu Nenis. Tadi telah dijelaskan tentang konsep utama budaya positif, perubahan paradigma belajar. Bahkan tadi sudah dicontohkan kaitannya dengan apakah itu hukuman ataupun apa tadi? Konsekuensi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang restitusi yang akan disampaikan oleh Ibu Kani. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya ingin
melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Menis. Untuk yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini kita hanya memberikan ke peserta didik untuk mencari solusi-solusi. Jadi kita tidak memutuskan, oh kamu salah, kamu benar, tidak. Tapi kita bicara dari hati ke hati antara guru dan murid, sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik. Restitusi juga mengajarkan anak untuk berproses kolaborasi yang tujuannya untuk mencari solusi bersama dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini anak itu diposisikan atau diajak untuk membayangkan bagaimana kalau mereka itu dinakali ataupun diisengi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya. Untuk selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini kita misalkan salah satu anak kita bersalah, kita langsung menghukum anak untuk melakukan sesuatu, misalkan dengan berlari lapangan 10 kali, itu adalah hukuman. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Dalam posisi ini kita menjadikan anak seolah-olah bersalah. Contohnya akibat dari anak itu ngisengi temannya ketika makan, kemudian makanannya jatuh, kita langsung menyalahkan anak yang menjatuhkan itu tanpa bertanya apa sebabnya kok bisa makanannya jatuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Dalam posisi sebagai teman ini kita memosisikan diri kita menjadi teman anak. Jadi kita tidak menyalahkan, cuma memposisikan sebagai teman, seolah-olah kita itu juga temannya anak. Kemudian yang keempat, pemantau. Kita hanya memantau anak, misalkan anak tidak melaksanakan pikir, kita memantau, oh, tadi sudah pikir belum, siapa kemarin yang pikir, hanya seperti itu, seolah-olah kita mengingatkan anak. Kemudian yang kelima yaitu posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi kontrol paling baik, di mana kita sebagai manajer menanyakan anak, misalkan tadi anak tidak melaksanakan piket, kita tanya, kemarin kamu tidak piket ya? Iya. Terus kita tanya, so, kenapa kok tidak piket? Mungkin karena anak itu sudah ditunggu orang tuanya, jadi tergesa-gesa. Kemudian selanjutnya kita mencari misalkan solusinya, bagaimana agar kamu itu menjadi anak menjadi lebih bertanggung jawab. Kemudian model yang digunakan yaitu model berpikir menang-menang. Model berpikir menang-menang itu kita merontokkan atau meluluhkan ego-ego kita sehingga kita menjadi bisa menang, atau kita ego-ego kita itu kita lumpuhkan sehingga kita menyadari bahwa ini merupakan tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi ini tentunya bekerja sama dengan semua pihak. Untuk konsensus itu kita mencari
pilihan-pilihan atau mensensus, mendata apa yang menjadi keinginan mereka sehingga kita dapat mencapai kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya ini yang banyak sekali 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang pertama yaitu menghukum, di mana guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Yang dikatakan guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu seperti itu. Kemudian hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, tetap dianggap tidak berkualitas. Kemudian yang atau murid lebih meremehkan kita. Untuk selanjutnya murid berkata, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Anak sudah membiasakan kita untuk paling bukan gawe ini malah, itu seperti itu. Kemudian yang terakhir, dampak pada murid mengulangi kesalahannya. Anak tidak akan merasa apa itu ini apa lah, sudah menjadi kebiasaan anak. Kemudian untuk posisi pembuat merasa bersalah, yang dikatakan guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kamu seperti ini, itu seperti itu. Kemudian guru berkata kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu seperti itu. Untuk hasilnya anak akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Hasilnya tadi ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi gurunya menganggap gurunya yang bersalah lagi. Kemudian murid berkata, maafkan saya, seperti itu. Dampak pada murid merasa rendah diri, tidak dihargai. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Di dalam posisi teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya, kamu tidak sayang pada bu guru, kamu tidak kasihan pada bu guru, seperti itu. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Jadi seolah-olah kita mengungkit apa yang telah kita berikan kepada anak. Hasilnya ketergantungan dengan diri kita. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya, atau murid menjadi tergantung dengan kita. Kemudian yang dikatakan murid, saya pikir bapak ibu guru teman saya, ternyata begitu. Setelah tahu kita tadi pertama memposisikan sebagai teman, setelah tahu kita seperti itu, anak menjadi meremehkan kita lagi. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung pada guru. Kemudian yang posisi keempat, pemantau. Dalam pemantau ini kita hanya menghitung dan mengukur, mengawasi anak sudah sampai mana, seperti itu. Apa peraturannya? Guru berkata, apa peraturannya? Kembali ke aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Hasilnya penyesuaian diri bila diawasi. Jadi kalau kita mengawasi, sering mengecek, anak akan melakukannya, menyesuaikan diri. Tapi ketika kita lupa memantaunya, maka anak juga akan ogah-ogahan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia mereka. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, seperti itu. Kemudian yang
pemantau itu dapat pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Misalkan anak nanti jika sudah selesai tak kasih bintang, itu seperti itu. Ternyata posisi itu juga kurang bagus. Untuk posisi yang paling tinggi yaitu posisi manajer. Jadi anak lebih menghargai dirinya sendiri. Oh, aku melakukannya karena aku menghargai diri saya sendiri, bukan karena hukuman ataupun hadiah. Di mana guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalkan anak tidak pikir itu tadi kita tanyakan mengapa kok tidak bisa dicari solusinya. Guru berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Jadi sebelum kita memosisikan sebagai kontrol, kita harus buat keyakinan kelas dulu. Kemudian menguatkan pribadi. Menguatkan pribadi ini Bu Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia mereka atau dunia berkualitas. Diharapkan anak itu selalu berpikir positif, tidak merendahkan dirinya sendiri. Kemudian murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Dengan seperti itu, anak tadi kan pernah melakukan kesalahan. Dengan adanya pertanyaan seperti itu, apakah yang harus saya lakukan untuk memperbaiki diri saya? Dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Tentunya ini juga membutuhkan belajar termasuk diri saya juga semoga bisa meletakkan posisi manajer ini sebagai posisi kontrol dalam mendidik atau peserta didik menjadi lebih baik. Nah, ini untuk pertanyaan siapa yang mengatakan nih, di pertama saya kecewa sekali dengan kamu, ini pembuat rasa bersalah. Yang dikatakan guru, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu berarti kita memposisikan sebagai penghukum. Kemudian kalau kita mengatakan ayolah lakukan demi ibu bapak guru, itu kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker berita hari ini? Itu sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi yang paling bagus, yaitu posisi sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga sebagai posisi penghukum. Tentunya tanpa diukiri, saya sendiri pun masih menggunakan posisi kontrol yang tidak tepat dan kurang tepat. Untuk selanjutnya, kasus pertama, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Bapak Ibu, dalam posisi kasus satu ini kira-kira
membuat rasa bersalah atau posisi teman? Membuat rasa bersalah. Untuk saya coba kita lihat. Nah, kasus kedua. Untuk yang pertama tadi membuat rasa bersalah. Berarti kita menganggap Fajar itu selalu salah. Betul. Kemudian kasus dua. Kasus dua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru BK langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah Anto. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu Dino? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, kemudian memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak-anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkerama dan bersahabat lagi. Dalam kasus ini, kasus 2, apa yang diterapkan oleh Ibu Suti? Kira-kira Ibu? Sebagai manajernya, dalam kita menghadapi kasus peserta didik, itu diharapkan kita menempatkan sebagai posisi manajer seperti yang diterapkan Ibu Suti. Selanjutnya ini Bapak Ibu Guru untuk lingkarannya, peraturan kelas itu ternyata tercakup dalam keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas dan keyakinan kelas itu tercakup lagi ke dalam lingkungan positif. Peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan positif itu menjadi satu dalam budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya-budaya untuk menjadikan peserta didik sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, keyakinan kelas.
kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas ini kita buat dengan peserta didik dan diri kita. Kemudian jika keyakinan sekolah, maka kita buat dengan peserta didik, kemudian bapak ibu guru, kepala sekolah atau dan penjaga sekolah tentunya, dan karyawan sekolah, berkolaborasi dengan semua karyawan-karyawati yang ada di sekolah tersebut. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kalau kita dulu kenalnya dengan tata tertib, tapi sekarang kita harus merubah itu keyakinan kelas. Dulu saya beranggapan bahwa tata tertib dan keyakinan kelas itu sama, ternyata berbeda. Keyakinan kelas itu kita buat dengan musyawarah. Kalau tata tertib kan kita tulisin apa ini, kita tambahkan seperti itu. Itu menurut saya, tapi kalau nanti salah mohon diperbaiki atau dibenarkan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama langkahnya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dalam membuat keyakinan kelas, kita tanya dulu anak-anak, kira-kira apa toh yang kita anak-anak inginkan di kelas kita itu, seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau pernyataan-pernyataan yang umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif ini berarti tidak membuang, misalkan tidak membuang sampah di tempat sampah. Kalimat positifnya yaitu membuang sampah di tempat sampah. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau tata tertib itu kan ada, kita buatnya mungkin 13 atau berapa, tetapi kalau keyakinan kelas cukup 3 atau 4 saja. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi anak kita tanya satu-satu. Kalau mungkin kelas 1 kan belum bisa menuliskannya, kita tanya satu-satu apa yang anak-anak inginkan dalam kelas mereka. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti keyakinan kelas itu kita buat berkelanjutan. Jadi tidak sekali buat sudah tidak, tapi perlu kita tinjau mungkin 3 bulan sekali ataupun 1 semester kita tinjau lagi. Kita buat lagi kesepakatan kelas untuk membuat kelas lebih nyaman. Kemudian yang berhubungan dengan peraturan dan keyakinan kelas, nilai kebajikan yang ditujukan. Kalau peraturan itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Jadi kalau kita misalkan anak-anak itu ambil buku, kalau peraturan kan kita nilai ayo anak-anak kembalikan ke tempatnya lagi. Tapi kalau keyakinan kelas, anak diharapkan memiliki tanggung jawab. Tanpa kita perintah, anak-anak sudah mengembalikan bukunya sendiri. Kemudian di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Tapi di keyakinan kelas kita rubah, menghormati orang lain dan dirinya sendiri. Di peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan
keyakinan kelas berkomitmen menghargai orang lain. Komitmen ada tujuan untuk tidak terlambat. Kemudian di peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan kelas, keselamatan menghormati orang lain. Di peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau di keyakinan kelas, kesehatan. Kemudian di peraturan bergantian atau menunggu giliran. Kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain, anak berlatih untuk sabar. Kalau di peraturan gunakan masker. Kalau di keyakinan kelas keselamatan dan kesehatan. Kalau di peraturan jangan berlari di depan kelas atau koridor. Kalau di keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Itu sama kita dengan menggunakan helm. Kalau dulu itu kan, kalau peraturan itu kan kita takut sama Pak Polisi seperti itu. Tapi kan ben orang kena denda, bukan peraturannya. Tapi dengan keyakinan kelas itu kita memakai helm itu untuk keselamatan dan keamanan kita, bukan karena kita takut kepada denda Pak Polisi. Kemudian langkah membuat kesepakatan kelas yang pertama yaitu anak berkomitmen, bertanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. Ini contoh membuat keyakinan kelas di kelas 4. Anak membuat keyakinan kelas apa yang mereka inginkan tentang kelas mereka, kemudian mereka menempelkannya di papan tulis. Penutupnya betulnya. Oh ini ya, keren. Kemudian selanjutnya, jadi double ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi. Buku Evolusi Pendidikan Bersama Calon Guru Penggerak tahun 2022 oleh Rusli dan teman-teman. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus kita gunakan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini kita bertanya kepada anak atau peserta didik, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah itu kita bertanya kepada peserta didik, apakah benar kamu tadi bolos sekolah? Apakah benar kamu tadi mengganggu temanmu? Apakah benar kemarin kamu tidak melaksanakan PKN seperti itu? Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dalam menanyakan
ternyata aku sudah melanggar keyakinan kelas yang dulu pernah saya buat bersama-sama. Ini langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa, kata kuncinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasa begitu karena setiap anak itu memang mempunyai haknya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang dikatakan guru yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Alasan yang kita tanyakan kepada anak, mengapa kok anak itu melakukan kesalahan. Yang terakhir, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan arti ini kita tadi kan sudah bertanya, mengapa kamu melakukannya seperti itu? Pasti anak itu punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan yang telah kita buat. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, itu kita kembalikan ke kelas lagi. Apa keyakinan yang telah kita buat. Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kembali ke keyakinan kelas lagi. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dan 4 pertanyaan ini menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Kemudian yang terakhir, sudah mau selesai Bapak Ibu, refleksi yang saya tanyakan. Yang pertama, perasaan Bapak Ibu guru saat ini adalah ketika Bapak Ibu guru sudah mendapatkan paparan dari posisi atau budaya positif ini, perasaan Bapak Ibu guru bagaimana? Yang kedua, setelah mengikuti kegiatan berbagai praktik baik pada hari ini, saya jadi paham bahwa yang Bapak Ibu guru pahami dengan paparan saya dan Bu Nanis tadi seperti apa. Kemudian yang ketiga, target saya selanjutnya adalah titik-titik target dari Bapak Ibu guru itu seperti apa. Diberi nomor-nomor ya Bapak Ibu, misalnya nomor 1 itu berarti pertanyaan nomor 1, kemudian di nomor 2 ya berarti jawaban nomor 2. Kalau kayak itu nomor 3 berarti ya pertanyaan dari nomor 3. Satu gendongan ya, satu gendongan awal. Macam saya, itu jawabannya. Macam itu baru mau kurang macam lomba. Udah masuk deh. Baik. Ya. Kedua satu segi lagi.
Istiqomah lulus. Oh, gimana? Aku mesti sakit. Nggih Bapak Ibu, untuk yang pertama referensi pertanyaannya buat saya pasti lagi. Untuk yang pertama yaitu katanya ngantuk itu melelahkan dan untuk mengobati ngantuk harus tidur, betul begitu. Kemudian yang selanjutnya menjadi lebih paham tentang segitiga restitusi yang biasanya sedikit mengancam dan menghukum siswa. Saya juga dulu seperti itu, Bu. Nah, ternyata itu setelah saya tahu segitiga restitusi itu ternyata itu posisi yang kurang tepat. Kemudian yang selanjutnya, ikut senang karena mendapatkan tambahan ilmu. Berbagai praktik itu memang harus dan perlu dipraktekkan. Target ke depan lebih baik dari yang kemarin. Saya pun juga seperti itu. Semoga kita bersama dalam melayani peserta didik khususnya di SD Negeri Kenteng 1 ini menjadi semakin lebih baik. Kemudian selanjutnya istimewa, banyak hal, banyak belajar. Ya, ternyata betul dengan ikut CGP ini itu kita wawasannya ternyata lebih luas. Di dalam CGP itu tidak ada pernyataan salah atau benar tidak ada. Semua dianggap benar dan tujuan yang terbaik. Kemudian selanjutnya menyenangkan tapi sayang ngantuk. Hukuman tiba-tiba, konsekuensi kesepakatan, restitusi pilihan, perlu ada. Yang ketiga, perlu adanya perubahan yang lebih bagus lagi. Ya, saya juga setuju. Semoga intinya pokoknya ke depan itu ayo kita maju bareng-bareng supaya lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, puas dan termotivasi. Yang kedua, guru harus bisa menjadi manajer yang baik dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperbaiki kinerja sesuai yang dipaparkan. Nah, menikah untuk kinerja untuk saya pribadi itu kurang bagus. Semoga ke depan bisa menjadi lebih bagus lagi. Selanjutnya,
lelah dan ngantuk, benar, karena kita hanya memaparkan berarti nggih ngantuk, betul ya. Kedua, kita sebagai guru harus bisa mencari solusi dan tidak mencari siapa yang benar dan salah. Ini benar sekali. Siapa yang benar yang salah? Ora sah nyalahke, ora sah didik-didik nyalah. Oke, mari kita bersama-sama untuk mencari solusi. Kemudian yang ketiga, menjadi lebih baik dengan memahami karakter siswa. Selanjutnya, sangat senang dan bahagia banget soalnya mendapatkan ilmu baru. Dua, semua perlu belajar. Ketiga, mengeksekusi dan mencontoh hal yang dicontohkan. Nah, niki rada abot niki, mencontohkan hal yang dicontohkan. Tentunya kita semua, terutama kami pribadi berdua, itu masih butuh bimbingan dan arahan agar kami menjadi pengajar atau pembelajar yang lebih baik lagi. Karena selain kita juga guru, kita itu adalah murid. Untuk kita harus bisa memposisikan atau memperbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik. Kesimpulan, dengan penerapan budaya positif di sekolah dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain, sehingga mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah merelakan waktunya untuk mendengarkan diseminasi budaya positif dari saya dan Bu Nenis. Apabila saya dalam berkata, bertutur kata masih banyak salah, masih banyak kurang dan perlu perbaikan, mohon koreksi dan sarannya sehingga kami menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih Bu Bapak kaitannya dengan designasi yang telah disampaikan oleh Ibu Nenis juga Ibu Kami. Dari pemaparan tadi sebenarnya kita itu yuk bisa menilai diri kita sendiri. Berarti awake dhewe iki keliru. Belum sesuai gitu. Karena saya sendiri juga sama seperti itu. Bisa tidak memakai, katakanlah tidak membawa pulpen, suruh ambil dulu pulang. Itu memang sebuah kewajiban ya. Kewajiban beliau untuk perhatian. Tapi ternyata setelah tadi mendengarkan designasi dari Bu Karni sama Bu Nenis, ternyata itu ya belum pas. Kadang belum mengerjakan malah maju, terus suruh tadi berdiri atau suruh berlari atau pegang telinga dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu merupakan contoh yang kurang sesuai dengan istilah kurang pas berdasarkan uraian tadi. Harapannya jika ada sesuatu menggunakan segitiga restitusi kan gitu. Nah, seperti itu. Biar antara siswa dengan guru itu yo akrab dan tidak takut ngono wis dihukum kowe mah ora makan sisa mesake. Ngaten nggih. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Karni sama Ibu Nenis berkenaan dengan budaya positif mungkin. Semoga dengan uraian tadi, dengan pemaparan tadi kita semua dapat mengambil ilmunya, dapat kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini saya mohonkan penguatan kepada Ibu Kepala Sekolah berkenaan dengan kegiatan tadi sebelum acara pada siang hari ini saya tutup. Untuk itu
Tadi lebih ke sini ya. Sempat tadi disampaikan oleh Bu Karni dan Bu Neni, saya suruh pembukaan yang panjang, sambutan yang panjang biar beliau berdua ngomongnya sedikit saja. Ternyata ini ya, untuk menjadi seorang public speaker, bisa berbicara di depan orang banyak itu memang kuncinya harus dipaksa. Jadi tadi yang ditakutkan oleh Bu Nenis dan Bu Karni takut tidak bisa berbicara panjang lebar. Ternyata malah barbar suwe mau sindrom nanti ngantuk lah. Itu berarti memang yang namanya kemampuan public speaking, berbicara di depan orang banyak itu harus dipaksa. Maka dari itu ini melebar ke yang lain. Ketika Pak Erwin, ayo Pak Erwin jadi pembina upacara, bukan mata Bu, harus dipaksa. Insya Allah nanti bisa. Jadi Pak Nana nanti kado berduk, memang berduk orang ngomong, tapi semua itu bisa itu karena biasa. Gitu. Kepada Bu Nenis dan Bu Karni, selamat menjalankan program Guru Penggerak sampai selesai, semoga lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada pembahasan. Demikian tadi motivasi dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, sebelum saya tutup, mungkin ada Bapak Ibu Guru usulan atau bagaimana besok tentang materi apa lagi gitu loh, biar kita dapat ilmu misalnya. Ada enggak? Usul mau tanya monggo. Tidak ada ya? Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Bu Nenis dan Bu Karni, sangat inspirasi. Walaupun saya bukan atau mungkin belum ya, bukannya belum CGP kemarin juga, dan semoga nanti bisa berhasilannya bisa menular kepada teman-teman yang lain, khususnya kepada saya. Mungkin besok atau lain kali mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman. Tadi sudah disampaikan bahwa ada hukuman, kemudian ada namanya konsekuensi, dan kemudian untuk besok mungkin bisa dijelaskan atau mungkin kita kalau dari karena itu kan pertanyaan dari saya, hubungan hukuman, hubungan antara hukuman konsekuensi dengan reward. Itu aja. Kan biasanya kalau ada anak salah, kemudian ada anak yang berhasil pun juga harus diberi reward atau penghargaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada kami bagaimana ketika anak-anak itu melakukan sebuah prestasi. Tentunya kita juga harus memberikan penghargaan. Begitu juga ketika anak-anak melakukan kesalahan dan kita memang tidak dapat untuk memberi punishment, untuk memberi hukuman. Dan mungkin itu sedikit masukan, atau mungkin karena saya yang kurang tahu, jadi mohon untuk bisa ditransfer ilmunya. Terima kasih. Itu saja. Ya, terima kasih kepada Ibu Kholis. Itu tadi buat PR kedepannya untuk ya harapannya seperti ini kan tidak hanya berjalan katakanlah saat ini saja, tapi bisa nanti berlanjut. Kan kita punya kondel, punya komunitas belajar, harapannya seperti ini kan bisa berlangsung selanjutnya. Jadi kita juga mendapatkan manfaat, selain mendapatkan manfaat ilmu, juga ada lainnya. Di antaranya sebenarnya kita juga bisa mendapatkan sertifikat atau bisa membuat sertifikat yang saat ini dibutuhkan untuk kinerja kita. Ngerti ya? Ibu Bapak yang berbahagia, demikian tadi penyampaian destinasi oleh CGP Angkatan 10
tulus-tulusnya. Untuk selanjutnya, marilah kegiatan diseminasi pada siang hari ini kita akhiri dengan memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam